Inspigo. Inspiration on the go. Hai Inspigors, welcome back to Baca Bareng Indri. Kali ini aku, Natalie Indri, mau ngajakin kamu untuk sama-sama bahas gimana ya kira-kira masa depan kita semua di era Indonesia Emas nanti. Ini lewat buku barunya Mas Fuad Padepi, judulnya adalah 2045 Hertz, Frekuensi Masa Depan Indonesia. Langsung aja kita ngobrol ya. Hai Mas Fuad, welcome Halo, to Mbak Inspigo. Indri, apa kabar? Long time no see ya. Iya, udah lama so happy banget. to see you again. Terakhir ketemu kita 11 tahun yang lalu 11 ya. tahun yang lalu, 2015 terakhir ketemu. Aku mau coba bacain satu quotes di halaman 34 ya Mas Fat. Resonansi bangsa bukanlah tentang kerja serempak, tetapi tentang getar yang selaras antara visi mereka yang menjadi pemimpin, harapan rakyat, dan makna-makna yang hidup di antaranya. Jadi emang ya Inspigors, bahasan buku ini tuh lebih fundamental ya. Tidak hanya membahas hanya dari kerja di permukaannya aja, tapi juga bicara lebih spesifik soal tadi Mas Fat bilang resonansinya. Ada formula masa depan yang ditulisin di buku ini. Boleh dijelasin gak Mas, kayak gimana tuh? Iya. Ya buku ini sebenarnya awalnya nggak punya tendensi untuk memberikan solusi ya. Tapi kan konon kalau kita punya gagasan dan punya imajinasi tentang masa depan tuh harus ada kerangkanya. Yeah. Nah, maka saya bikinin kerangkanya. Yeah. Saya bikinin frameworknya. Dia kayak rumus lah. Yeah. Jadi saya sebut energi peradaban. Kenapa EP? energi peradaban atau Yeah. EP? Itu karena yang harus kita miliki itu, yang harus kita punya itu adalah energinya. Ya. Nah, energi Indonesia ini, energi bangsa ini, kalau mau melompat di dalam peradaban, dia butuh sejumlah prasyarat. Ya. Saya di situ sebut ada 3 prasyarat lah, ada 3 hal penting yang Iya. harus kita miliki. Yang kalau itu ada, dia menjadi faktor pengalih satu sama lain. Satu, narasi kolektif. Oke. Kita harus punya kebersamaan gitu ya, rasa bersama, rasa memiliki narasi yang kita mau bangun dan kejar bersama. Yeah. Kita tuh mau kemana sih? Arah kita ini apa sih? Kita dari mana dan mau kemana, itu narasi kolektif. Nah kemudian kita harus punya imajinasi masa depan. Imajinasi masa depan tuh adalah arah yang mau kita tuju. Kalau arahnya nggak jelas, ya kita juga nggak tahu mau kemana. Saya bilang di buku ini, Indonesia ini ibarat kapal besar, canggih, hebat, diisi oleh para kru dan awak yang luar biasa berpengalaman. Nah, kodanya juga keren. Dia punya banyak bisa menampung banyak penumpang dengan segala fasilitasnya. Pokoknya hebat deh kapal besar ini. Bisa membaca arus laut secara real time, terhubung sama satelit dan didukung sama teknologi terkini. Tapi kapal besar ini punya satu masalah. Kapal besar Indonesia ini punya satu masalah. Yaitu tidak ada satupun titik koordinat yang disepakati kapal ini mau kemana. Nah jadi terombang-ambing aja di tengah lautan. Nah makanya kita perlu punya imajinasi masa depan. Jadi banyak yang bilang bahwa gak penting kita mau ngomongin Indonesia 2045. Nah justru itu. Karena kita merasa gak penting, kita gak tahu mau kemana. Dulu aja ketika founding parents kita bikin Sumpah Pemuda, bikin Undang-Undang Dasar 1945, jelas gitu arahnya. Yeah. Nah kita tuh harus punya hal yang sama tapi versi yang Saat updated ini ya, versi yang saat ini. Right. Yang ketiga, kita butuh tata kelola berintegritas. Kita ini bukan nggak bisa mengelola negara, banyak orang-orang hebat. Hari ini di pemerintahan banyak lulusan kampus-kampus top, kemudian banyak juga profesional atau teknokrat dengan latar belakang yang mentereng gitu ya, bahkan diakui di berbagai organisasi internasional. Nah cuman masalahnya adalah bukan tata kelolanya aja, tapi ada integritasnya atau enggak. Nah integritas ini yang menurut saya harus dibangun lagi. Kita nanti bisa diskusi soal kenapa saya sebut integritas di situ. Nah 3 hal ini kalau ada dia jadi faktor pengali, tapi ada faktor penurunnya. Faktor penurunnya atau faktor pembaginya namanya disparitas kesadaran. Jadi saya nggak ngomong disparitas ekonomi. Bukan nggak penting, sekali lagi disparitas ekonomi, tapi di atas semua itu tuh kalau nggak ada kesadaran yang sama, tetap kacau balau. Contohnya India misalnya, India ekonominya maju naik, tapi ada kesenjangan di situ. Bukan hanya soal kesenjangan ekonominya antara yang super kaya dengan super miskin, tapi beda juga cara berpikirnya. True. Yang satu mau mengembangkan pesawat ulang-alik, bahkan mereka udah sampai di bulan. Yang satu masih bunuh-bunuhan karena
honor killings gitu ya. Nah Indonesia jangan sampai kayak gitu. Oke. Gitu. Nah jadi itu EP sama dengan N dikali I dikali G dibagi D. Dibagi D. Nah, nanti lebih jelasnya baca sendiri. Nah tapi dari sini juga akhirnya seru nih, kita bisa belajar juga dari transformasi Uni Emirat Arab ya dan Turki yang mengganti namanya menjadi Turkiye sebagai contoh untuk nulis ulang lagi narasi bangsanya sebagai upaya kolektif. Gimana Mas? Sedikit aja. Cuplikan sebelum nanti mereka baca sendiri ya di sini ya. Jadi ada banyak cara ya. Ada banyak, kan kita ini perlu sesuatu kadang-kadang gitu ya. Kalau kita punya misalnya resolusi tahun baru. Ya. Nggak perlu sih kita pergi ke toko buku terus beli diary baru untuk 2026 misalnya. Iya. Bisa aja muap kan? juga nanti bulan Februari. Atau misalnya kalau misalnya kita bertekad mau jadi orang yang baru, nggak perlu sih kita ubah penampilan sebenarnya. Nggak perlu sih kita potong rambut dengan gaya berbeda gitu ya. Tapi kan kadang-kadang simbol itu perlu untuk membuat kita punya titik yang mengingatkan bahwa kita dari situ memulai kesadaran baru. Right. Nah, Turkiye itu mengubah nama negaranya dari Turki ke Turkiye karena dia bilang bahwa sering diejek sih Turki itu kalkun katanya. Nama asal namanya ya. Padahal Turkiye, padahal mereka itu Turkiye itu bangsa Turk. Jadi Turkiye itu artinya tuh bangsa Turk. Nah mereka saking seriusnya nggak mau lagi dihina bangsanya dan mau menjadi bangsa yang lebih keren gitu ya. Mereka menulis surat resmi ke berbagai organisasi internasional termasuk PBB waktu itu melalui Menlu-nya bahwa kita ganti nama deh. Nah itu contoh aja gitu ya. Terus ya itu simbol itu perlu. Nah Indonesia juga perlu lah. Maksudnya kadang-kadang kan ada yang kesadarannya itu kan beda-beda levelnya ya. Ada yang nggak diapa-apain aja dia udah sadar sendiri. Tapi ada yang butuh kick off gitu. Ada yang butuh simbol. Ada yang sebetulnya ini saya mau mengajak kepada para pemimpin melalui buku ini gitu bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengajak atau untuk menyetel kembali frekuensi sehingga semua orang merasa berada di frekuensi yang sama dan bisa resonate lagi satu sama lain. Karena balik lagi buku ini tadi nyoleknya tuh nyolek rasa ya, dan kita semua harus punya at least frekuensi yang sama sebagai individu dan kemudian jadi organisasi yang besar, jadi bangsa yang besar gitu. Jadi kita bisa berangkatnya menuju 2045 dengan arah yang sama dan setujuan. Nah, Inspigors, setelah tadi kita bahas soal sejarah dan langkah yang bisa kita usahain untuk menghasilkan resonansi bangsa tadi, tapi tentu dalam perjalanannya pasti banyak tantangan ya. Ada berbagai tantangan lah kita bahas. Dalam formula tadi ada variabel disparitas kesadaran. Itu juga mungkin boleh dikasih tahu sama kita biar Inspigors tuh kebayang gitu ya Mas. Contoh realnya kayak apa dan apa kira-kira tantangan lain yang mungkin muncul dalam perjalanan mengarahkan ulang ini ya. Iya. Hari ini kita tahu bahwa Indonesia punya banyak masalah. Bahkan kalau kita lihat di sosial media hari ini orang merasa bahwa kita tuh mau kemana sih? Kok gini amat sih katanya? Kok banyak banget masalah tiap hari ada aja gebrakannya gitu ya katanya. Jadi kalau kita buka X, buka Threads, buka beda-beda sosial media, ada terus gitu ya. Jadi masalah di sektor ini, masalah di sektor itu, nanti orang yang nggak puas di sini, orang nggak puas di sana. Saya kadang-kadang miris juga ya, ngelihat masyarakat boleh kok mereka protes karena hak mereka untuk protes. Mereka merasa bahwa uang pajak gue jangan dihambur-hamburkan sembarangan dong gitu. Tapi pemerintah juga merasa masyarakat ini kok nggak ngerti-ngerti mau dibawa maju kok. Nah, berarti kan nggak nyambung. Nah yang nggak nyambung inilah yang saya sebut sebagai disparitas kesadaran. Antara pemerintah sama masyarakat ada disparitas kesadaran. Antara kita yang tinggal di Jakarta sama yang tinggal di daerah ada disparitas kesadaran. Antara kita yang sedang berpikir yang penting itu misalnya kita sekarang berpikir yang penting tuh swasembada karena nanti dunia akan berkonflik dan hanya mereka yang memiliki sumber daya termasuk ketahanan pangan yang bisa bertahan. Tapi di bawah bilang bahwa enggak, buat kami tuh yang penting lapangan pekerjaan. Nah ini kan berarti nggak nyambung. Apakah nggak nyambung itu? Kemudian kita merasa bahwa nggak nyambung nih komunikasinya nggak jalan.
komunikatornya nggak ada. Iya, bener sih. Seandainya ada komunikator yang lebih bisa menjembatani perbedaan ini, maka mungkin bisa nyambung. Tapi kan fundamentalnya adalah ada perbedaan kesadaran. Nah ini kalau kita biarin, kita nggak kemana-mana. Dari dulu juga sebetulnya perbedaan ekonomi itu udah ada. Saya sering bilang bahwa para founding parents kita, kalau kita lihat fotonya aja, tahun segitu gitu ya, tahun 40-an, 45, itu fashionnya itu udah spot on gitu. Iya sih. Jadi bajunya tuh keren, pakai dasi, pakai jas, udah pakai sepatu yang keren gitu ya. Mereka yang kita lihat di foto gitu ya, Soekarno, Hatta, Syahrir dan lain sebagainya. Padahal Indonesia di tahun itu, kalau kita tanya teman-teman kita, mungkin kakeknya, neneknya, buyutnya, itu banyak yang ya susah banget beli baju gitu ya. Mungkin punya baju tuh baru 1, baru 2 gitu. Berarti dari dulu tuh udah ada the few elites, elit yang sedikit, yang terdidik, bisa bahasa banyak dan lain sebagainya. Dan udah ada juga masyarakat yang ya masih berjuang. Tapi bahasanya waktu itu sama, mau merdeka. Ada cerita yang sering saya ulang gitu ya, Soekarno yang lulusan ITB, yang hebat, teman-temannya dari luar negeri dan lain sebagainya. Suatu ketika main ke Ranca Ekek, ketemu seorang petani namanya Marhaen, dan Soekarno begitu terpesona dengan pikiran Marhaen ini. Keren banget ya Marhaen ini, kata dia. Punya pikiran seperti itu gitu ya, dan melihat Indonesia dengan cara seperti itu. Artinya kesadarannya itu ada. Dulu mau santri, mau aktivis, mau pengusaha, pribumi dan lain sebagainya, itu punya kesadaran yang sama tentang Indonesia. Dan hari ini saya kira itu yang hilang. PR besarnya di situ. Inspigo, inspiration on the go.